Penampilan Alfeandra Dewangga untuk tampil pertama kalinya bersama Persib Bandung di ajang Superliga akhirnya terwujud pada laga pekan ke-14 menghadapi Madura United. Pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Persib itu, pemain yang akrab disapa Dewa tersebut dipercaya tampil sejak menit awal. Usai pertandingan, Dewangga mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena akhirnya bisa menjalani debut penuh bersama tim yang sempat ia ikuti dalam masa trial beberapa tahun lalu. Senang bisa debut, saya juga kan pernah trial di sini, di Persib, dan menunggu debut ini. Alhamdulillah bermain selama 90 menit, membantu meraih 3 poin juga. Pemain bernomor punggung 19 itu menambahkan bahwa momen debutnya tersebut memiliki arti khusus karena dipersembahkan untuk sang istri. Ia pun berharap segera dikaruniai momongan agar semakin bersemangat membela Persib. Debut ini saya ingin persembahkan untuk istri karena nikah di Bandung, semoga cepat dapat momongan jadi tambah semangat lagi bermain. Dengan performa menjanjikan di laga debut, Dewangga berpotensi menjadi opsi penting bagi lini belakang Persib Bandung untuk pertandingan-pertandingan berikutnya tuntasnya. Regulasi larangan supporter away di kompetisi Superliga kembali memicu perdebatan luas. Kebijakan ini awalnya diterapkan untuk mencegah potensi bentrokan di laga tandang. I-Liga masih mempertahankan rekomendasi tanpa supporter tamu di seluruh pertandingan. Namun sejumlah laga besar memperlihatkan bahwa pengawalan dan manajemen tribun dapat berjalan aman dan tertib. Isu evaluasi itu menguat setelah duel syarat bersejarah antara Persija menghadapi PSIM Yogyakarta yang berlangsung di Stadion Utama GBK pada Jumat malam lalu. Pertandingan itu menjadi bukti bahwa rivalitas klub tidak selalu berujung pada permusuhan di luar stadion. Di luar arena, keharmonisan The Jack dan Brajamusti menjadi sorotan positif publik. Supporter tuan rumah menunjukkan kultur supporter Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih dewasa. Direktur Utama I-Liga, Ferry Paulus, secara terbuka memuji banyaknya contoh laga yang tetap damai meski dihadiri supporter tim tamu. Ia menilai sudah ada bukti valid bahwa kehadiran supporter tandang dalam jumlah besar tidak memicu insiden. Iya, kan sudah banyak contohnya. Memang sudah beberapa contoh supporter tamu datang, kemudian juga rapi, nggak ada insiden. Bahkan dengan jumlah yang relatif bisa dibilang banyak. Dan rasanya ya mudah-mudahan rekomendasi dari Liga melihat baiknya penonton yang hadir. Jadi bisa dicabut larangan supporter away. Terutama tim tamu juga bisa mendorong regulasi itu dicabut, mungkin dengan beberapa syarat tertentu, berdasarkan keinginan atau ketetapan dari kepolisian. Saya pikir skenarionya banyak untuk bisa diolah ke arah sana tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, merespon kekalahan pertama yang ditelan Borneo FC di Superliga. Dia menilai tim berjuluk Pesut Etam itu masih tetap dominan. Untuk pertama kalinya di musim ini, Borneo FC tidak mencatatkan kemenangan. Bermain di Stadion Segiri Samarinda, tim berjuluk Pesut Etam itu dipermalukan Bali United 0-1. Hasil itu menodai rekor sempurna Borneo FC yang sebelumnya selalu menang dalam 11 pertandingan terakhir. Kekalahan itu memang belum membuat Borneo terkudeta dari singgasana BRI Superliga, namun memangkas selisih dengan dua pesaing terdekatnya, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Lihat, mereka masih punya rekor bagus. Mereka tim yang bagus, itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit.
Boyan baru saja membawa Persib membantai tuan rumah Madura United 4-1 dalam pekan ke-14. Saya perlu melihat dulu siapa yang masih hidup di pertandingan ini, di skuad kami. Alih-alih Borneo FC, Boyan Hodak lebih mengkhawatirkan Persija Jakarta yang sedang on fire karena terus menang dalam 6 pertandingan berturut-turut. Tetapi secara keseluruhan, saya lebih khawatir tentang Persija karena banyak hal, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud Boyan Hodak. Namun memang kedua tim itu tetap berbahaya. Persib baru akan menghadapi Persija pada pekan ke-17 Superliga di Stadion GBLA pada 11 Januari mendatang tuntasnya. Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang dikabarkan bakal kembali mendapatkan amunisi anyar. Kekinian, nama yang dirumorkan adalah Mauro Ziltra, striker muda timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie Volendam. Dikutip dari akun Instagram @GarudaLegend, media olahraga Belanda Football Premier mengabarkan jika striker muda timnas Indonesia Mauro Ziltra saat ini sedang menjalin negosiasi dengan Persib. Kabarnya ia berpeluang pindah ke Persib di putaran kedua. Di usianya yang masih muda 21 tahun, sebuah keputusan tepatkah andai Mauro memutuskan hijrah ke Liga Indonesia? Bunyi keterangan dalam akun tersebut. Sontak, postingan tentang Mauro Ziltra ini menuai beragam reaksi dari warganet. Bagus untuk ganti Ramon, tulis salah satu netizen. Jangan jadikan Ezra Walian selanjutnya. Dan contoh Jen Revan, balas netizen yang lain. Jangan deh, berat, di Eropa saja dulu, takutnya nanti jadi Ezra kedua. Dan masih banyak lagi pro dan kontra tentang kabar ini. Sebelumnya, pelatih Persib Boyan Hodak dikabarkan bakal melakukan pergantian pemain di bursa transfer. Itu lantaran ada beberapa nama yang levelnya dinilai masih di bawah jika bermain di ACL tuh. William Marsilio menjadi nama pertama yang santer dirumorkan bakal dilepas. Kemudian ada juga Ramon Tanki yang disebut-sebut menyusul. Mengingat performanya yang belum memuaskan, 14 laga, 567 menit tanpa gol dan hanya 1 assist. Statistik tersebut dianggap tidak cukup untuk seorang striker tuntasnya.